Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang membolak-balikan hati manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Shallallahu Alaihi Wasallam, pembimbing jiwa dan penuntun akhlak. Allah melihat hati dan amal. Bukan rupa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini bukan hanya nasihat tetapi fondasi cara Allah menilai manusia. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Sahih Muslim, mari kita dalami perlahan, berlapis, tidak tergesa. 1. Mengapa rupa dan harta tidak menjadi ukuran? Secara fitrah, manusia tertarik pada yang tampak, visual, status, simbol. Namun, Allah menciptakan manusia bukan untuk dipuja karena bentuknya, melainkan diuji karena maknanya. Dalam Al-Quran ditegaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran Surat Al-Hujurat 13. Ukuran langit berbeda dengan ukuran bumi. Rupa adalah ciptaan Allah, tidak kita pilih. Harta adalah titipan Allah, tidak abadi. Maka tidak adil jika itu dijadikan ukuran kemuliaan. 2. Hati, pusat penilaian ilahi. Disinilah letak kedalaman hadits ini. Hati bukan sekadar organ, tetapi pusat kesadaran spiritual. Dalam hadits lain, ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Hati adalah tempat niat lahir, tempat iman bersemayam, tempat keikhlasan diuji. Penjelasan ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah, hati adalah singgasana pandangan Allah, bukan wajah, bukan suara. Ibnu Taimiyah rahimahullah, amal lahir tidak akan diterima tanpa pembenahan hati. Hadits ini menjadi dasar bahwa seluruh amal tergantung pada niat dan kualitas batin. 3. Amal. Bukti nyata adalah maka amal adalah buah. Hati yang baik pasti melahirkan amal baik. Amal yang rusak tanda hati bermasalah. Namun, di sini ada lapisan penting. Tidak semua amal bernilai sama. Ada amal besar, tapi kosong dari ikhlas. Ada amal kecil, tapi penuh kejujuran. Dan di sisi Allah, yang kecil itu bisa lebih berat. 4. Analisis filosofis antara being dan appearing. Dalam filsafat, dikenal dua konsep. Appearing yang tampak, being yang sejati. Hadits ini mengajak kita meninggalkan kehidupan yang hanya tampak menuju kehidupan yang sejati. Dunia modern sering membangun citra Islam, membangun hakikat. Maka orang bisa terlihat baik tapi kosong, dan ada yang tampak biasa tapi penuh cahaya. 5. Penyakit hati yang menggugurkan amal. Disinilah kajian menjadi lebih tajam, karena yang dilihat Allah adalah hati. Maka penyakit hati menjadi sangat berbahaya. Beberapa di antaranya, riya, ingin dilihat manusia, ujub, bangga diri, hasad, iri hati. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, amal yang rusak karena riya lebih berbahaya daripada amal yang tidak dilakukan. 6. Abu Hurairah dan Ahlus Sufa. Bukti nyata, hadits ini Abu Hurairah adalah gambaran hidup dari hadits ini. Beliau tidak kaya, tidak terpandang secara dunia. Hidup sederhana bersama Ahlus Sufa. Namun hatinya penuh cinta kepada ilmu. Amal lisannya penuh dengan hadits Nabi. Hasilnya, ia menjadi perawi hadits terbanyak dalam sejarah. Ini pelajaran besar. Allah tidak melihat siapa kamu di dunia, tetapi apa isi hatimu dan apa yang kamu lakukan. 7. Refleksi mendalam. Mari kita diam sejenak dan jujur pada diri sendiri. Kita memperindah amal atau memperindah niat. Kita ingin dilihat manusia atau dilihat Allah. Kita sibuk membangun citra atau membangun jiwa. Kadang yang perlu kita bersihkan bukan wajah, tetapi isi dada. Kesimpulan hakiki hadits ini bukan sekadar pesan moral, tetapi revolusi cara menilai manusia, dari luar ke dalam, dari tanpa hakikat, dari manusia menuju Allah. Kemuliaan sejati adalah hati yang hidup dan amal yang lurus. Doa dan harapan ya Allah, bersihkan hati kami dari riya, dari ujub, dan dari penyakit yang tersembunyi. Jadikan amal kami kecil tapi ikhlas, sedikit tapi Engkau terima. Jangan jadikan kami besar yang besar, namun hina di hadapan-Mu. Amin ya Alamin. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan. Lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.